Bercerita. Baik. Kabar baik. Sibuk ngamen di film sama di band yang itu. Dari keluarga juga sih, kebetulan om-om itu anak band juga pada zamannya. Itu kayak Om Ermas, ada Le Iwan. Kalau genrenya itu dulu awal-awal lebih suka Nirvana ya, grunge. Ya grunge dan begitu tak. Lama-lama dikasih kenal, dengar-dengar Metallica, dengar Sepultura, tapi ya pada akhirnya kalau pribadi sih jatuh cintanya sama Sepultura. Ya cuma ya akhirnya coba-cobalah main-main band sama teman-teman dan akhirnya dikumpulkan sama Le Iwan itu untuk bikin Truckstore kemarin. Udah di zaman itu apa ya? Ya mungkin udah seperti sekarang ya yang idenya banyak, bikin ini, bikin itu. Dulu itu memang bergantungnya sama pagelaran sama kompetisi festival ya bahasa dulu, tapi sebenarnya kan festival itu bukan kompetisi ya, tapi dia perayaan. Nah itu akhirnya sekarang itu banyak yang salah artikan juga itu. Nah terutama band-band baru itu yang kalau dengar festival, wih kompetisi nih, katanya nggak tahu tujuannya padahal kan. Ya kayak begitu. Di awal-awal itu main drum dulu, itu sempat setahun, tapi di Bekasi waktu itu 95 ya. Nah itu kenal awalnya sama teman-teman juga di Nirvana, main-main Nirvana gitu kan. Teman-teman di Bekasi itu rata-rata hampir semuanya grunge. Jadi ikut di situ, balik ke Palu 97. Nah 97 itu ketemu anak-anak sini rock-rockan semua kan, God Bless segala macam. Nah itu jadi vokalis malah. Jadi vokalis ya, ikut beberapa kompetisi dan tidak dapat juara akhirnya. Ya itu ya dulu itu bagusnya apa ya, semua itu dengan keterbatasan tapi semuanya pede gitu. Kita yang datang jam 4 sore padahal nanti mainnya jam 4 subuh gitu, tapi kita tunggu saja gitu giliran karena mau lihat yang lain juga kan. Kita tunggu semua itu, acara itu mulai jam 4 sore ya sudah, semua peserta itu adanya datang itu jam 4 sore sampai selesai, nggak ada yang pulang itu. Itu sekarang saya tidak dapat. Tiba-tiba misal saya nonton band yang sekarang, teman-teman yang sekarang main, setelah dia turun ngobrol kan, pas dicariin anak-anak ini kemana, sudah balik mana, wah Thailand dorang. Maksudnya kita mau sharing dan apa aja tidak dapat itu. Di zaman dulu itu ndak begitu. Betul, memang blok-blokannya kuat gitu. Palu Timur, Palu Barat. Yang kalau jurinya Palu Timur, anak Palu Barat pasti ribut. Gitu. Kalau jurinya Palu Barat, ya anak Palu Timur yang ribut. Ya. Saya main drum itu dari yang tidak tahu sama sekali, karena di tongkrongan dipaksa, nggak ada drummer, semua gitaris, semua basis, semua vokalis. Diajaklah latihan gitu. Kok saja main drum? Ayo, tapi kalau salah-salah kita ulang-ulang saja ya sudah. Gitu. Akhirnya mulainya dari drum. Setelah dari drum itu ya pindah ke vokal, terus ke gitar dan akhirnya bass sampai sekarang. Itu vokal pas ngeband di Bekasi? Enggak, sudah pas balik ke Palu. Saya sempat nonton Bekasi Bawah Tanah ya. Waktu itu ada Sucker Head,
ada apa ya, sendal jepit kah apa gitu, band-band itulah yang muncul di sana. Nah itu aneh juga saya rasa, belum pernah kan di Palu, nggak ada yang itu. Maksudnya yang saya ingat sekali Suckerhead itu karena saya kena botolnya orang. Antara 97-98. Nah itu yang buta, itu yang dari betul-betul ketahuan orang kampung, itu yang beli tiket masuk acara apa ini, kenapa orang bawa alkohol semua, kenapa orang yang begitu masuk yang dihaga dari ujung kaki ke ujung kaki, woi masanya siapa ini, kenapa lain setelannya ya begitu kan. Dari daerah ya ada lah yang ya, kalau kayak Bekasi itu kan rata-rata grunge, saya pasti pakai flanel yang. Nah sementara di di event itu nggak tahu ya, saya nggak nonton dari awal soalnya pas lagi masuk itu kayaknya band grunge itu sudah selesai semua, jadi yang ada itu metal, makanya aneh sendiri itu juga sama, kenapa begini pakaiannya dorang. Ya sudah, tiba-tiba pas main beberapa band dan akhirnya Suckerhead main, saya nonton di situ ya, saya kena botol itu waktu itu. Nggak tahu bagaimana ininya kena botol ya, makanya jadi tak tanam juga dan oke, begini cara mainnya. Akhirnya paham juga, oh ya. Sebenarnya belum merantau karena umur sekolah kan. Nah lagi berkasus. Zaman dulu itu kan gitu kan, kalau lagi berkasus terus dicari sama teman-teman gengnya itu ya sudah, kita eksodus dulu, melarikan diri sementara gitu. Itu tunggu dulu, apa bandnya ya, saya lupa. Itu adanya Om Munif, si drummer itu Muhammad, dia mau ikut festival di gedung olahraga, nggak ada vokalis waktu itu ya. Waktu itu saya, kalau kata istilahnya orang-orang Palu itu barodis di salah satu rental di Palu sini kan, waktu ada pantura alatnya, dan ya saya jadi kru di situlah istilahnya. Ya karena orang-orang rentalin dekat-dekat, Munif itu orang rental, terus si Pantura ini orang rental, ada Yuda juga. Akhirnya diajak gitu, oh kau bisa menyanyi? Iya, coba bawa lagu ini kita latihan. Nah sudah, akhirnya penyanyi. Nggak lama tapi sih ada cuma 2 kompetisi begitulah, ikut nyanyi sama-sama dorang. Akhirnya kayaknya nggak bisa jadi frontman ini karena masih malu-malu toh. Ya sudah, akhirnya tidak lanjut jadi vokalis. Belum, belajar main gitar sama si gitarisnya Traxor ini, sama si kebetulan sepupuku juga kan, jadi latihannya sama-sama. Kita sempat bentuk band juga waktu itu, kita pilih speed metal ya, power metal gitu ya, Halloween yang kayak begitu. Kebetulan si yang punya rental ini anaknya suaranya lumayan tinggi dan dia suka power metal itu ya, kita main di situ. Akhirnya main sama dia ya sudah, di situ mulai banyak hari yang skip karena maaf. Datang Leiwan dari Jakarta di tahun itu juga. Nah diajak sama Leiwan, kok main bass Jo di band ini gitu. Tapi ya kondisiku masih mabuk-mabuk waktu itu, jadi belum langsung dipanggil gitu. Dengan Traxor itu 99 akhirnya diajak itu Desember, ingatku Desember itu diajak acaranya ke Hasan Roaku ya, iya Desember itu diajak. Itu awal dengan Traxor itu main bass. Dari situ sampai sekarang sih akhirnya main bass terus. Traxor itu sudah lebih duluan 97 dia. Nah tapi kalau formasi yang akhirnya bertahan lumayan lama itu pas saya sama masuk 99 akhir itu.
Dia sudah ada dari 97 sebenarnya. Paling sering itu gedung olahraga. Terus selang 2 tahun apa 3 tahun itu karena alasan keamanan mungkin ya, karena setiap festival gedung olahraga itu ya pulangnya pasti ada yang kena tikam, ada yang kena potong gitu-begitu kan. Di zaman dulu itu kan juga ya jam 10 sudah tidak ada angkutan kan, otomatis pulang bajalan gitu kan. Bajalan ini susah juga kita. Ya zaman dulu itu kayak traktor itu kan ya baru itu yang bawa alat sendiri dan bawa gitar, ada juga beberapa band sih, Mercury sama ya dari 30 band itu ada 4 band lah yang sudah bawa alat sendiri gitu kan. Susah juga itu kan, lari dikejar bawa alat itu kan. Wah, akhirnya karena pertimbangan-pertimbangan itu dipindah lah ke Taman Gor. Nah di Taman Gor itu sudah masuk 2000-an itu kan awal. Nah sudah, cuma belum sebagus sekarang sih Taman Gornya. Dulu itu yang pas lagi mau buang air kecil, cari tempat gelap, tiba-tiba, bro ada saya di sini, siapa kau ini? Tidak kelihatan, tidak ada penerangannya kan, ternyata ada orang duduk di bawah pohon-pohon itu loh. Wah ada orang di sini ternyata. Begitu masih gelap sekali. Ya tempatnya itu yang paling sering setelah gedung olahraga itu Taman Gor. Ada juga di waktu itu Palu Underground ya, acaranya Palu Underground. Sekarang jadi sirkuit apa sih, Panggona ya. Nah di situ juga sering, tapi kalau malam tahun baru saja di situ. Kalau selain itu di Taman Gor. Ada juga kadang Taman Ria yang panggung dulu itu yang kena tsunami. Dulu itu main band ya, kalau orang sekarang bilang itu harus jago, bukan cuma jago main bandnya juga, jago bakalae, jago minum, harus jago semua dan supaya selamat dan mau ke tempat manapun itu ke Perumnas kita aman, karena pas sampai pasti ada welcome drink. Ayo badudu, tak salah bercerita, pica lagi kan, begitu semua tempat itu kayak begitu dia. Nah tapi namanya kita mau kasih luas tempat bergaul, ya diikut saja dulu, begitu kan, ikut saja dulu. Ya jadi 3 kelor lah, suruh beli rokok, suruh beli cap tikus, ya jalan saja begitu. Cuma ya dulu itu yang susahnya itu fasilitas kita, angkutan itu susah sekali. Mana ya misal kayak begini, kita mau latihan di Banteng, sopir taksi ini anak Impres, baku musuden anak Birobuli, tidak mau pasti diantar kita ke sana itu, walaupun tidak ada penumpangnya. Jadi mana jalan Banteng? Bisa sampai di anu saja, Banteng bawah sini tahu kan jauh sekali gitu. Banteng atas tempatnya studio, masa kita berjalan lagi ke sana kan, yang begitu itu ya. Jadi ya makanya dituntut harus jago semua itu ya, dalam tanda kutip sih jagonya, bukan jago yang maksimal itu, tidak. Nah dulu itu kalau mau ngulik lagu, jadi kacau juga itu menurutku. Kita harus bisa notice teman-teman yang fanatik, misal yang Van Halen, yang Metallica, yang Sepultura, yang Dream Theater atau apapun itulah. Kalau kita mau cari lagunya Dream Theater, ya kita harus ke tempatnya Haidar, yang main basisnya Mercury itu. Mintalah ke dia, saya ngulik sini Jo. Nah tapi kalau dia lagi mau keluar, akhirnya itu kita bawa kaset kosong, belinya di Kota Rame ya, bawa kaset kosong. Nah cari memang itu lagu pataba-patabanya yang ini bahaya sekali nih kalau dibawa festival. Lah sudah kita rekam lah di situ. Kita rekam nanti 3 lagu, masih bisa ini, ada sisanya 3 lagu lagi side A. Nah pergi lagi misal sama
anak Perumnas. Kalau mau cari-cari sepulturaan ya sudah ke Perumnas lagi, bergaul, minum dulu apa semua, ya, pulangnya saya rekam dulu lagu ini dan saya rekam. Jadi 1 minggu itu hanya untuk cari teman-teman yang punya kasetnya kan, kita rekam lagi gitu. Nah 1 minggu berikutnya itu diulik semua isinya satu kaset itu. Jadi kacau kan, yang polanya band A begini, band B itu begini ya, tapi ulik saja semua dulu gitu kan, karena ya tidak punya fasilitas yang cukup tadi. Akhirnya ya sudah harus bajalan. Nah ulik itu dimarah-marah mama lah, karena tape yang baru 2 minggu itu rusak sudah, playbacknya itu rewind dengan apanya, karena tertak, oh salah lagi nih, oh ulang begitu rusak ya. Sudah pakai pensil pulpen itu sudah diputar-putar, sudah kaset, cari lagi, ulik lagi, itu tidak tahu betul atau salah akord yang kita, pokoknya yang diandalkan itu cuma telinga, kayaknya ini dia. Nah, itu tetap kita usahakan bagaimana bisa maksimal ya. Kalau orang sekarang bilang yang penting tidak fals gitu kan, ya sudah masuk saja ini ya. Kadang kalau sudah putus asa pun ya sudah pakai shortcut yang itu saja, no? Ya sudah kita tahan di akor sini, nggak usah berjalan. Ya sudah kayak begitu akhirnya sih ya. Zaman dulu itu juga ajaibnya itu yang kalau rental itu biasanya Metal Zone-nya cuma 1 biji, yang satunya apa ya, heavy metal. Nah itu soundnya dangdut sekali itu kan. Nah tapi kita harus bawa Sepultura itu, wah itu ngeri sekali juga, Mbak. Tweak bagaimana di ampli itu otomatis tidak dapat, tapi harus dipaksa bisa itu. Oh sudah Mbak, kasih mati semua saja high-nya supaya dia balo saja, tidak jelas sudah tune-nya, yang penting dia ribut ya, kayak begitu. Ya kayak sekarang kan canggih sekali tuh, tiada anak-anak punya efek digital semua, yang tinggal dengar oh presetnya ini semua yang dipakai, ya sudah jadi itu. Amat dulu susah sekali yang itu lah. Berarti dulu itu mengandalkan telinga dan ingatan dan feeling. Karena pas latihan tidak direkam toh. Iya, tidak ada direkam, dan latihan masing-masing. Nah, kacaunya juga itu biasa. Tidak ada tunernya kita dulu toh. Nah, tidak ada tuner. Tiba-tiba misal si Rizkan gitaris, dia cari di rumahnya pakai gitar kopong, tapi tuningnya tidak standar gitu. Pas sampai di studio itu yang bermasalah. Dia cari di A, saya cari di E, yang mana yang betul? Itu kan itu tidak ditahu juga itu dulu itu. Karena nanti tunggu majalah apa dulu itu ya, gitar apa, majalah gitar itu yang oh ternyata dia begitu ya, dikasih salah lah, sudah dibully terus, sudah kau cari dari A begitu terus ya, karena memang keterbatasan itu kan, tidak ada alat, tidak ada ya fasilitas seadanya gitu. Dulu itu awal-awalnya itu tidak ada pertemanan, pokoknya kayak apa ya, zamannya perangnya Roma itu, pasukan A, pasukan B, baku haga dari jauh, tidak ada baku tegur, pokoknya kan sama-sama kena alkohol semua kan, jadi pandangan tidak ada yang bagus Pak. Pasti wahaga miring Pak, tunggu kos banter, tunggu kos ya, begitu itu ya. Tapi akhirnya juga itu di periode ujung-ujung 2006 itu, nah mulai berani baku pinjam efek, baku pinjam simbol, pinjam dulu simbolmu, dan itu sudah mulai cair, blok-blokan itu mulai tatepis, walaupun beda-beda genre ya, aku bicara di belakang, dan cuma ya sudah mulai ketemu lah orangnya. Penting sekali sebenarnya, penting sekali ya, karena kayak yang saya bilang tadi itu, tunggu kau tiada gitar, tiada efekmu. Nah, kau pakai efek rental, habis main sakore saja, walaupun saya bawa bass sendiri misalnya, pas bass sengaja lihat di bass itu, tek, sudah false, hancurlah dia kan, karena tiada tuner. Kapan dia berani stem sendiri ya, kejadiannya kayak itu, temannya dia di Fizz, begitu kan, ya hancur sudah bandnya, kalah lagi, begitu kan. Nah kalau sekarang kan tiada begitu, rata-rata datang
ya prepare semua anak-anak, ada alat, ada sampai efek-efek, sampai sound engineer, sampai orang visualnya ada semua kan. Nah, kalau dulu itu tidak ada. Kapan kau punya sound engineer di musuh satu palu kau? Serius, di musuh kau satu palu tidak ada. Woi, najeku dorang bawaan sendiri, te boleh dikore-kore mixer. Nah itu ada aturan itu dulu kan di kompetisi itu. Selesai cek sound, mixer itu te boleh dikore. Bagaimana kalau feedback? Kalau gitarnya misalnya amplinya terlalu besar, sabuka gainnya atau apa, itu kan akhirnya salah juga sebenarnya. Cuma mau cari fairnya itu susah sekali kan. Ya akhirnya begitu. Kapan kau bawa soundman sendiri, selesai kau. Di musuh satu palu. Apalagi bandmu juara, wah hancur kau. Satu palu yang bully kau, tidak ada temanmu, tidak ada. Nah, ngomong-ngomong juara. Kemungkinan kita yang duluan sadar itu ya, kemungkinan kita yang pada akhirnya yang ayo kita bikin base camp, yang gitarnya kita ini masih sekolah kan si E ini tuh. E itu dari pulang sekolah sampai mau tidur malam itu di base camp latihan sama-sama terus. Jadi tidak ada waktu bermain itu waktu di zaman itu, dan jadi ya apa ya, dapat semua. Dan akhirnya mau keadaan bagaimana ya kita tahu pasti ya sudah, kita latihan terus tiap hari yang kurang lebih 4 jam satu hari itu latihan sama-sama, terus bahas-bahas. Nah dulu itu berkarya itu kalau ada kompetisi luar ya, misal Loxelebor Festival Rock Indonesia itu kan, nah itu lagu wajibnya kan harus ciptaan toh. Nah di situ baru kita bisa bikin karya, dan itu belum yang kayak sekarang itu yang masih kayaknya intronya ini enak, bagaimana kita rubah saja sedikit ya, masing-masing model begitu, belum menentukan arah. Dan yang ini ciri khasnya soundnya, ini ciri khasnya ini, belum sampai ke situ. Jadi yang masih dikumpul semua itu lagunya orang, dipotong-potong dikasih jadi satu, kayak begitu dulu. Nah, kalau untuk bakaryanya, dan belum ada pikiran bahwa ini penting gitu. Ini penting karya-karya itu. Traxor itu satu biji dokumentasinya tidak ada, foto ataupun apa yang sempat ada handycam itu tidak ada yang kita simpan. Jadi makanya susah juga mau apa-apa itu susah akhirnya. Yang lumayan lengkap itu siapa ya? Gitarisnya Vicky waktu itu. Mail apa bandnya ya? Lupa saya. Pokoknya itu kan anaknya pejabat lah istilahnya. Ya, dia punya semua itu fasilitas. Ya kalau bisa bawa drum ke panggung dia bawa itu, dan dia banyak sekali juga musuhnya itu. Dan Traxor menjulukan raja kompetisi, raja paklaran dan festival. Apa banyak di musuh juga? Tidak bisa dorong musuh, karena kalau kita juara semua yang baku dekaden kita itu kita bawa makan. Jadi sudah tidak bisa dorong, kita bawa makan, habis itu minum sama-sama. Jadi uang juara itu tidak pernah disimpan. Ya sudah, habis malam itu nanti kan ada lagi minggu depan. Oke. Ya. Ya sampai ada istilah itu, banyak cerita lucunya sebenarnya itu zaman kompetisi itu ya. Yang ya kalau di Palu ini istilahnya anak-anak kampus waktu itu. Mendaftar kamu jangan dulu bilang mendaftar, lihat dulu siapa semua yang mendaftar. Kalau ada Traxtor, tarik saja pendaftaran. Ya kayak begitu tuh. Kalau di Look itu lain lagi. Begitu kita datang mau cari studio, ketemu ada orang studio satu, ayo bisa latihan sini tapi jam 4. Anak-anak sana itu latihan bawa Metallica juga waktu itu kan. Masih jam latihannya ini tiba-tiba dikasih berhenti itu karena dorang menghargai tamu toh. Dikasih berhenti juga kamu, so datang DP asli. Sampai begitu itu kacau sekali juga itu. Saya bilang, aduh bagaimana dorang ini ya. Itu apa ya, di zaman itu akhirnya banyak adik-adik yang badekat, karena yang kebetulan kita punya semua tuh fasilitasnya. Bass ada sendiri, ada efek bass, ada efek gitar 2 biji ada. Nah jadi kadang teman-teman itu kayak geng-gengnya Marakana itu, kalau dulu itu dorang sempat datang cerita-cerita ngobrol, bagaimana bikin sound ini, bagaimana.
Karena saya lumayan dekat juga dengan almarhum Arwan dulu, belum ada The Box. Nah itu lumayan dekat, akhirnya sudah ngobrol-ngobrol semua. Ya mulailah sharing-sharing. Ya itu awal-awal kemajuan menurutku. Dari yang baku agak miring, akhirnya ya sudah bisa sama-sama, bisa kumpul sama-sama. Dan yang paling jadi satu itu waktu berangkat ke Manado, itu waktu apa ya, audisinya Lok Selebor itu ke 10 Jarum Super Rock ke 10. Nah itu berangkatnya beda-beda, tapi sampai di sana itu teman-teman yang jangan kau pakai gitar ini efek ini kau pakai. Ya itu jadi dengan sendirinya, tidak tanpa ada yang ya kalau kita mau bawa ego dulu, kok rasa itu main juga kok pakai heavy metal di situ, itu yang bason dangdut itu kan. Nah, tidak hilang itu akhirnya yang ini kok pakai ini kalau kau mau balit itu preset yang ini ya, sudah ada digitalan yang standar sekali, itulah yang kayak model-model Zoom 707, 606 yang begitu-begitulah dibawa dulu itu. Nah itu mulai hilang. Pulang dari situ, alhamdulillahnya sudah mulai baku dekat semua orang. Sudah mulai, ada yang wakili, ada yang kayak begitu, dan sudah mulai baku dekat semua orang. Ya apa ya? Ya cuma itu lagi, balik lagi ke tidak sadarnya kita akan pentingnya berkarya itu. Tapi kalau masalah iri dan namang itu saya rasa tak usah diajar, juara memang kita di sini tuh. Tapi itu sebenarnya positif menurutku, positif sekali, karena ya kayak siapa ya yang seingatku almarhum itu Arwan ya. Nah dia itu akrab sekali dengan saya, ternyata dia musuh saya gitu. Kau kalau festival kok kasih patah-patah terus saya, itu akhirnya dia yang ya kebetulan dia sekolah dari Jogja juga kan, ada pernah sekolah musik juga. Itu dia simpan dengan saya, dia sembunyi dengan saya, dan orang dia kasih lihat. Begini kok kalau fingering sama saya, dia sembunyi. Nah saya juga begitu kan, karena pikiranku tidak sampai saya kayak dia ini. Ya sudah, saya cari bentuk sound saja, sound design saja kan, yang buat kalau yang metal-metal yang agak modern, begini baekinya, begini sound itulah yang saya cari. Akhirnya ya punya ciri masing-masing lah begitu kan. Persaingannya begitu juga akhirnya. Tapi sehat sih menurutku. Tak ganti-ganti, kita itu sampai zaman The Box. Terakhir itu rivalnya kita The Box di Morowali ya. Yang awal-awal itu ada Mawar Band, Anu Biru Bulit. Rizkan tahu kayaknya itu Mawar Band ini. Om siapa? Sudah gitarisnya. Om Roni, vokalisnya itu Om Mamat. Nah itu. Ya, di Tanggul situ. Nah itu dulu pertama. Tiba-tiba muncul si Mercury. Nah, Mercury ini sudah lama juga, cuma pas kayaknya waktu itu di zaman awal-awalnya Traxor yang menang-menang terus itu dorang belum muncul karena tidak lengkap personil. Kalau tidak salah saya itu drummernya Mimi itu masih di Jakarta. Nah, pas pulang dari Jakarta itu muncul dorang dengan Dream Theaternya. Nah itu rival terbesar itu yang sampai Tailasu dorang ini, bisanya dorang juara, susah lagunya gitu, baru dorang yang menang. Itu ya yang, dari itu sempat saya gar-gar dulu, bateping sampai 12 jari juga kau tidak mau menang, kasihan, gitu ya. Yang susah sekali, Metropolis, empat dipakai semua, 8 ini, yang menurutku, sudah main band kalau begitu sekali juga susahnya, dan ya sudah, gitu. Nah itu rival yang paling panjang itu akhirnya hilang juga, tidak lanjut karena gitarisnya si Kemal itu cabut ke Jakarta ikut kita band ya, kita atau apa ya, pokoknya itulah. Di situ di zaman ujung-ujung itu sudah mulai banyak yang
berkarya, band-band indie lah istilahnya dulu itu, yang kayak dorang yang kemarin ada acara Gembira Ria itu ya sudah mulai muncul itu kan. Ya sudah kompetisi itu mulai turun karena persaingannya juga sudah tidak terlalu keras kan ya. Ya terakhir itu kita rivalnya dengan The Box. Menyenangkan kalau main keluar kota. Wah, itu kita dapat sekali yang kayak artis yang datang itu, yang kalau jalan dikawal, kalau tidur di hotel, mau makan apa dikasih gitu. Yang itu juga saya tidak dapat juga sekarang akhirnya. Itu yang sampai kalau mau makan ditanya dulu kan, ini drummernya mau makan apa, bassisnya mau makan. Jadi semua keinginan yang kita mau itu ya, dulu ndak dibikin riders memang kan, tidak, nanti sampai di tempat baru. Ya sudah akhirnya, tapi kita dapat itu yang turun selesai main itu dari bawah panggung sampai di parkiran itu orang baku ikut semua ngobrol-ngobrol. Wih, enak juga jadi rockstar ini begitu. Nah, rockstar kampung. Kalau busu-busunya? Yang paling busu? Busu-busunya ya kita dapat alat busu no. Saya ingat itu main di Ampana dikasih ampli, nggak tahu di rakitan ya. Itu baru main, belum selesai intro meledak amplinya. Bagaimana kita mau terus itu kan? Aduh, bagaimana sudah? Baru saya dimarah sama yang punya rental lagi. Kenapa saya yang dimarah, amplimu yang meledak? Maksudnya ya itu kacau juga sih menurut. Ya, yang susah-susah itu kadang dorang ya, karena kita lumayan explore lah masalah itu kan, masalah sound yang kita suka dulu itu latihannya itu di Gembira Ria karena ampli gitarnya ada Jazz Chorus sama PV, bassnya juga PV. Maksudnya alatnya build up, bukan yang rakitan gitu. Ke papanya Riz kan juga itu ada ampli-amplinya sehat-sehat sih gitu. Jadi ya dulu itu kan belum kayak sekarang, belum ada DI box, belum ada mixer digital yang pokoknya kalau kau tidak jago busu, yakin, sedangkan kau jago busu, bagaimana kau tidak jago itu yang aduh diakali bagaimana ini, yang ya harus kita bawa eki sendiri, efek injak lagi, aduh capeknya itu ribet dan menurutku juga. Tapi senang sih dari situ ada pengalaman yang akhir-akhir ini saya baca. Kalau disuruh balik ke zaman itu tidak, saya enak sekali yang sekarang ini gitu, yang apa-apa itu yang sudah oh iya saya tahu ini gitu. Kalau dulu buta itu, yang kita batuik pun itu yang buta itu, yang ini over tidak ya, tidak ada itu, tidak ada pengetahuan itu, yang penting bunyinya kayaknya ini dia, itu kayaknya itu kuat sekali begitu, kayaknya ini sudah dia, oke ini Jo, oh ya ini sudah main gitu. Wah, yang tidak betul frekuensinya kan, kita kasih banyak high-nya, kenapa dia kayak low-nya yang hilang, bukan high-nya yang naik tapi low-nya yang hilang gitu, yang wih apa ini. Nah itu susah sekali. Yang sama yang busu-busunya itu kalau kita main di kampung yang pernah itu Parigi baru jadi kabupaten, ulang tahun pertama kabupaten itu kita diajak main di Parigi semua. Itu yang bawa jarum main di sana. Nah kita artinya waktu itu ada Rasputin, ada Traxor, ada berapa band lagi, Mawar, pokoknya yang band-band tuanya lah diajak sama itu ke Parigi main. Nah kita kan di Palu sudah mulai biasa itu yang kayak ya modelnya Rasputin yang siram-siram air ke penonton, ada model-model begitu tuh, ada yang mosing, ada yang apa, so biasa begitu. Nah tiba-tiba pas kita main itu di Parigi, main lagu keberapa itu, saya dikasih minuman Asoka waktu itu lagi main, jadi saya bilang tunggu habis main. Saya ngobrol sama dia di bawah panggung, habis main Jo, habis main. Tidak sabar itu dia lemparkan buka ke langsung. Karena Asoka itu mata hampir disekali kok tuh.
Salah pas basku memang kejar aja berhenti main band, baribut kacau itu. Habis itu Rasputin yang kena, habis kita Rasputin. Nah, Rasputin itu main si Andrix ini dia lempar-lempar botol aqua kan, dia lempar-lempar air cung basah, orang masih aman gitu. Yang kedua dia lempar tak lepas karena anak-anak digendong ibunya menonton, mengamuk dan parang papanya pak bubar acara. Aduh, ternyata maksudnya yang saya bilang itu di zaman kita di Palu yang merasa sudah modern sekali itu kita yang sudah tidak ada yang beribut ini gitu, mabuk pun ya sudah mabuk saja, tidak sampai kacau gitu kan. Di sana itu belum hilang, jadi masih ada yang itu. Dan ya sudah akhirnya dari situ pas balik mulai berpikir itu, aduh kalau dipanggil keluar kota ini dicek dulu ada teman tidak di sana yang kuat atau maksudnya yang bisa bawa pegang apa. Kalau tidak kita terima itu enggak bisa kita main di sana begitu dan ya sudah kayak begitulah dulu itu, kurang lebih begitu. Karena misalnya kalau kayak di kabupaten itu ya pasti kita ada festival diajak jadi juri terus nanti jadi gestar juga, jadi kayak begitulah. Ya begitu sudah yang kita terima dulu itu kan, yang kalau cuma jago main band kau ente jago bakalai, tidak ada juga temanmu begitu ya, karena mau ke kiri kau pasti bakalai dulu, mau ke kanan pasti bakalai dulu. Ya sudah mau tidak mau didalami semua, dan yang ya sudah keluar ketemu orang bawa parang ya sudah yang sekarang sudah jauh ya atau sejo yang ada yang begitu itu. Itu yang sekarang ini saya lihat kalau misalnya terutama di gigs ada anak-anak yang tengil, yang sedikit-sedikit teriak bangsat, aduh kok belum tahu merahnya darah deh. Yang gitu ya. Jadi saya kadang cuma ketahui itu, sama apa kau ini kesian itu ya, yang begitu-begitu. Dan kau lihat banyak anak kecil di situ. Maksudnya sekarang ini zaman ya kau harus beredukasi penonton, kau harus semua baku edukasi, dan tiba-tiba kau mau kasih pancing yang begitu-begitu itu mau ketawa tapi jengkel begitu. Wah, apa kau ini? Begitu-begitu. Dan ya sudah, apa ya, kalau dibilang nakal sih itu ya karena itu tadi ya, mungkin karena saya sempat terasa yang jadi rockstar yang ada ceweknya orang pun itu kan ya tegur saja begitu, kau bukan rockstar, otomatis cewek mau ke saya kan, yang kayak begitu itu dapat. Dan dulu jadi tak bawa lah istilahnya. Kalau sekarang kau cobalah kalau tiba baribut juga itu kan baribut lain dan bukan baribut ya pasti langsung tak sorot bandmu, langsung tak cap dorang ini bad boy apa segala ya pasti begitu kan. Kalau dulu itu tidak selesai, kalau kau bakal ayo gitu. Tidak ada baku tawar, boleh ya, harus dijalani semua. Dan gitu ya, syukurnya sekarang sudah bisa ditantang walaupun kadang meledak-meledak juga ya, kalau lagi urus bandnya orang, bukan kita yang main dan urus bandnya orang, tiba-tiba ada teman-teman yang dari pihak vendor yang agak lain-lain juga modelnya, ya sudah kadang kita harus pakai juga yang begitu-begitu. Dan ya ada untungnya juga sih sebenarnya. Nakal yang positif ya. Zaman dulu itu apa ya, kalau kita bukan senior junior ini ya, bukan, tapi lebih ke kalau ada orang yang lebih tua walaupun kita tidak kenal tidak apa, itu kita pasti kaks, nah kayak begitu. Dan walaupun cuma bahasa pas lewat juga gitu, tai lasur aja linnya begitu, cuma masih ada itu. Dan sekarang ini attitude yang ya siapa kau begitu kau ini ya, mungkin karena belum baku tahu saja sih gitu ya. Tujuan kita main band itu ya buat ya
pasti punya mimpi ya buat jadi besar juga, tapi karena lingkungan dan fasilitas yang terbatas, akhirnya kita harus tinggalkan mimpi-mimpi itu. Jadi ya cukup hanya sampai di famous, terkenal ya. Kita sampai dikenal di daerah sendiri saja. Nah, sementara kalau main band sekarang itu sebenarnya peluang untuk dikenal lebih luas, bahkan di dunia itu lebih besar. Jadi apa ya, kalau main band sekarang itu bahasaku, bodohmu kau kalau tidak bisa sampai, itu ya kau yang bermasalah berarti kalau kau tidak bisa sampai ke situ gitu. Kalau dulu itu ya karena memang fasilitas dan lingkungannya juga hanya sampai di situ, ya tidak belum terpikir untuk dunia luas sana. Itu ya sudah, kita cukup sampai dikenal orang, tahu banyak orang, ya itu sudah cukup. Tapi kalau untuk sekarang menurutku ya itu hal nomor ke 2 juta sekian, dia tidak apa ya, yang paling utama kok bisa bikin jalan sendiri masing-masing lah. Tiap band itu ya pasti punya jalan untuk cari jalannya masing-masing untuk bisa tembus keluar. Karena sampai saat ini pun saya yang akhirnya harus mengikuti arusnya teman-teman sekarang ini ya belum menemukan itu ada yang keluar dari kita. Itu sih menurutku kalau esensi main band dulu sama sekarang. Ada OST-nya Pearl Harbor, apa itu ya judulnya, saya lupa. Cuma ya itu menurutku lagu yang kemungkinan pas dengan keadaanku waktu itu ya, makanya yang akhirnya bisa masuk ke saya juga. Nggak sampai menangis sih, cuma apa ya, sedih-sedih begitu. Dan kalau dengar menurutku kita yang generasi dulu ini gagal semua, dan akhirnya saya harus ikut prosesnya adik-adik yang zaman sekarang ini untuk bisa tidak ada yang tembus itu. Itu harapanku sih, harusnya ada, bisa dan ada, dan kemudian yang lain-lain itu bisa mengikut jalurnya, akhirnya kita bisa keluar semua begitu itu. Karena mampet semua ini yang ya di zamannya Traxtor yang jalan sampai pindah ke Jakarta juga kita udah bisa tembus. The Box pun begitu, dan ya yang ke belakang-belakang setelah itu juga ada Sweet Laila dan lain-lain itu kan juga akhirnya ya mungkin mereka tidak mengakui kalau itu kegagalan, tapi menurutku itu gagal juga karena kita tidak bisa membuktikan bahwa kita bisa eksis di luar sana gitu. Tapi perkembangan teman-teman yang sekarang itu, khususnya anak-anak band itu, saya sangat penasaran juga sih. Harusnya bisa, karena apapun bisa dilakukan sekarang ini, fasilitas dan segala macamnya itu kita punya. Nggak ada alasan lah untuk tidak bisa, itu ya, menurutku harusnya bisa ya. Semangat saja tidak cukup sih sebenarnya ya, makanya saya juga pengennya teman-teman yang seangkatanku atau yang lebih dulu dari saya itu seharusnya bisa sih membackup generasi yang sekarang ini untuk bisa tembus. Jangan badiam lah, maksudnya ada beberapa itu yang akhirnya komennya malah miring itu, kok kau ada di situ tapi malah bak komen yang wah sudah tembus juga dorang itu, tidak kok bukan bikin semangat orang tapi bikin patah orang. Itu jangan kau tularkan kegagalanmu, itulah maksudku ya. Kalau kau sudah gagal, bagaimana yang sekarang ini tidak boleh gagal, itu kan ya. Itu harusnya yang kita pikirkan, dan terimalah bahwa masanya kita itu sudah habis, tidak bisa dibantai itu. Kita sudah selesai dan gagal, titik. Nah sudah, sekarang bagaimana supaya itu bisa jadi nilai plus
gagalnya kita yang dulu itu, kita bagi yang kurang-kurangnya saja sama anak-anak. Jangan kau lewat sini, jangan lewat sini, jangan lewat sini. Nah itu saja menurutku sih. Jadi kau punya fasilitas bisa menunjang adik-adik juga ya, kasih saja ke adik-adik itu. Maksudnya ya bantu saja. Misal ada yang mau, ya kayak menurutku ada satu band sekarang itu yang bajingan, Defy ya. Defy. Dulu itu ada Hotdog, tapi Hotdog itu nekat semua orang ya. Sebenarnya harusnya Hotdog itu bikin itu nanti sekarang, karena Agus Dabo sudah jadi pengusaha tol kan. Jadi bisa ya, Agus Dabo juga saya harap juga bisa backup teman-teman juga sih sebenarnya itu. Teman-teman Defy yang sudah kebetulan home base-nya di Jakarta ya. Oh, Bandung ya. Oke. Yang kayak begitu. Ya, Defy itu bisa jadi satu contoh menurutku. Yang bulan apa ya mereka di Oktober itu ada Singapura ya, kalau nggak salah. Singapura apa? Bangkok, Thailand. Wah, itu salah satu pencapaian yang mimpinya orang-orang dulu juga sih sebenarnya, bisa tur keliling dunia, Asia lah, nggak usah dunia gitu. Dan itu bisa, ternyata bisa kan diwujudkan sama Tuhan, walaupun skalanya belum besar, tapi dengan adanya itu seharusnya kita tidak bisa putus asa, tidak boleh mundur, karena sudah ada yang bisa tembus itu ternyata. Ya kita tinggal cari kelanjutannya saja, bagaimana bisa tembus ke yang besar-besarnya, no? Yang kayak begitu sih maksudku. Band-band sekarang yang setahu yang dekat dengan saya juga itu apa ya? Harusnya dibagi sih, ada yang berpikiran untuk jalan ke depannya, ada yang berpikiran untuk membagi informasi atau edukasi itu ke, ya baik ke orang IO atau penonton atau segala macam, bahwa band A, maksudnya begini, band itu sendiri harus beres dulu. Karena banyak kasus itu dalam band sendiri itu masih kacau, tapi dia mau apa ya, mau keluar dan tidak dinilai kacau itu ya, ternyata di dalamnya juga kacau gitu, yang belum selesai. Maksudku itu ya, selesai dulu kita di dalam band itu, baru kita beranjak keluar, supaya pada saat berjalan itu kita tidak ada celah lagi yang orang, kau saja masih begini. Masa misal kita mau ajak orang, woi kau harus jadi kayak Billy Sheehan begini, tapi kok malas latihan ya? Nggak bisa lah gitu. Maksudnya beres dulu di dalam. Misal ada band itu yang menurutnya itu konsepnya dia, tapi menurutku apa ya, itu sangat-sangat tidak mendidik akhirnya, yang apa ya, asal-asal kacau, asal-asal buang sumpah serapah di depannya penonton segala macam. Itu menurutku contoh buruk juga. Oke, band-band luar itu atau di Jawa kah atau di mana, ya mereka itu sudah jadi baru begitu. Nah, kau siapa begitu kan, tiba-tiba mau begitu itu ya sudah. Akhirnya wah sudah. Dan saya menotis band-band itu sih, menurutku yang ya ini nggak usah dihitung band lah gitu ya. Yang kayak begitu sih. Ya harapanku juga seharusnya pada saat saya nonton itu dia adalah penampilan terakhirnya, nggak usah main lagi gitu. Ya nggak usah dibilang namanya lah. Yang kayak begitu. Band yang baik. Band yang baik itu kayak yang saya bilang tadi itu, band harusnya selesai dulu di dalam. Nah saya banyak sampaikan ke teman-teman band yang sekarang itu bahwa kalau kau nggak siap, mending berhenti dari sekarang. Kau usaha saja biar lebih jelas gitu, karena main band itu susah. Nomor satu, kau playernya, terus kau juga yang akhirnya mengatur manajemen di dalam band itu fuck sekali menurutku itu.
kita sudah tidak begitu modelnya harusnya main band ya. Ada orang mengurusi manajemen, ada tim kreatifnya, entah itu kru di panggung, kru visual, soundman, apa segala macam itu sudah harus ada. Banyak band yang saya tanya itu akhirnya, tapi kita tidak punya uang untuk, iya kau tidak punya uang, tapi kau punya mulut untuk bicara. Kau paham tidak itu? Maksudnya begini, kau ngomong saja dulu ke teman, hari ini kita belum berbayar karena tujuannya kita belum sampai. Nah, kalau kita jalan sama-sama, kapan kita sampai kan? Yang kita dapat pasti kita rasa sama-sama, itu saja sih menurutku. Terlalu goblok juga itu bahasa yang tidak ada uang mau bayar segan saya ya sudah ndak usah main band, tiba jual saja pisang goreng kayak apa sana, ada uangnya itu jelas. Kalau ukurannya itu ya, menurutku band yang sehat itu adalah band yang memperhatikan bahwa band itu bukan hanya personilnya toh, tapi ada orang di belakang band itu yang bekerja dan membuat band itu jadi kuat. Menurutku si Defy itu sudah melakukan, walaupun timnya hanya sedikit misalnya, tapi itu jalan. Ya karena dia niat, dia tahu, dan orang-orang yang ikut dia pun paham yang mau dicapai, ya bisa, akhirnya akan besar. Tapi kalau ya kayak tadi itu, pada saat kita sarankan terus kamu, ya banyak sih contoh kasus. Saya kebetulan orang teknis, jadi saya lebih banyak bicara teknis ya, yang pada saat main itu disalah-salahkan si rentalnya, vendor. Bagus alatnya, begini. Ya sudah, kau main band itu tidak punya soundman, sudah, jangan kau pernah berharap kau bisa main bagus, titik. Itu sangat-sangat apa ya, kurang ajar sih menurutku itu. Orang itu capek, dia ndak tahu karakter bandmu kayak apa, kebutuhanmu apa, ndak tahu kan. Jadi dia taunya yang penting kau bunyi, keluar, selesai. Adapun misalnya kau kurang-kurang di monitor, ya itu urusan karena tidak ada komunikasi dari awal atau memang bandmu tidak cek sound. Tapi kalau kau diurus sama orang, ada manajemennya, ada krunya, ada segala macam, ada tim lah di dalam band itu, saya rasa tidak akan ada keluhan-keluhan begitu sih. Ya karena saya dapat juga, kebetulan saya di Howler juga, walaupun masih kecil-kecilan tapi Howler itu jalan, si Rakes itu jalan, Demangge itu jalan semua, ada tim yang bekerja di belakangnya, makanya bandnya sehat gitu. Ndak jarang komplain, jarang ya. Kalau Howler dibilang apa ya, band namango, namanca apa semua, ya sudah main band begitu. Biasa tidak mengejar panggung juga sih. Kalau kita nggak bisa deal-dealan ya nggak usah main gitu. Misal kita kasih rider saya mau ada lineku segini gini ya, misalnya nggak bisa dipenuhi, ya sudah kita nggak main. Waktu cek soundku itu harus 1,5 jam. Kalau kau nggak bisa kasih, kita nggak main juga kan. Ngapain juga sama main kalau rusak kan, akhirnya ya sudah kita tidak. Ya seperti itu sih menurutku. Band yang sehat itu yang memperhatikan ada tim di dalam yang bekerja, bukan. Jadi si band ini hanya membuat karya, latihan, dan maksimalkan performnya. Ya sudah selesai itu. Yang bekerja itu adalah tim. Bercerita.